Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini mudah-mudahan menjadi salah satu catatan amal kita nanti di hari kiamat. Itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ibadah. Setelah kita sholat, ada kajian, ada kegiatan menuntut ilmu. Kemudian juga kita niatkan dalam rangka menunggu sholat isya. Ini amal ibadah yang berlipat-lipat pada malam ini, ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama buat saya dan antum semua, ya. Kita tidak mengukur nikmat hanya selalu dengan harta, ya. Kita kalau terus mengukur nikmat dengan harta, kita pasti akan banyak mengeluh, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah, ya. Wa idza masal khairu manu'a, ya. Kalau diberikan nikmat bakhil. Wa idza masahu syarru jazua. Kalau diberikan sedikit saja kesulitan, yaitu, ya, mengeluh. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah, ya. Dan kita jaga hidayah ini dengan beramal ibadah, ya. Kalau kita jaga, Allah tambah nikmat hidayah tersebut, ya. Pada malam ini kita akan membahas satu ayat, ya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwasanya Al-Quran ini diturunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fungsi utamanya adalah liyatadabbaru ayatihi, agar kalian mentadaburi, Pak. Dibaca, dipahami tafsirnya, itu tadabbur, ya. Lalu setelah itu diamalkan. Ini tujuan utama Allah turunkan Al-Quran, ya. Bagaimana Ustaz dengan menghafal, membaca? Itu termasuk muamalah kita dengan Al-Quran. Tidak ada jalan kita mentadabur kecuali kita baca dulu, belajar tahsin dulu, belajar tajwid itu. Tapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama liyatadabburu ayatihi, ya. Agar Al-Quran itu digunakan, dipakai, kita tadaburi untuk kehidupan kita, ya. Maka para sahabat dulu, ya, tidak terburu-buru untuk menguasai, menghafal Al-Quran, ya. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kami dulu, atau Ibnu Umar, ya, mempelajari Al-Quran itu tidak akan melewati 10 ayat kecuali setelah bisa baca, paham artinya, kemudian mengamalkan, lalu beranjak ke ayat berikutnya, ya. Makanya mereka berkah sedikit dari mereka yang menghafal Al-Quran, tapi mentadaburi ia, mengamalkan ia, mereka diberi keberkahan membuka negara-negara Arab, ya, sekitar Makkah dan Madinah, sedikit dari penghafal Al-Quran, ya. Kata seorang sahabat, ya, ta'allamal iman qabla al-Quran. Kami mempelajari keimanan dulu sebelum mempelajari Al-Quran, ya. Jangan sampai ada satu ayat lewat kita tidak tahu, tidak paham apa yang Allah inginkan kepada kita. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar.
ketika Musa meminta diberikan mata air untuk kaumnya, ya, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, berfirman kepadanya, ya, idrib bi asaka al-hajar, pukulkan dengan tongkatmu, ya, batu tersebut. Fanfajarat minhu isnata asyrata aina, lalu keluarlah dari batu tersebut 12 mata air, ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qad alima kullu unasim masyrabahum. Ini yang akan kita bahas pada malam ini, ya, yang berkaitan dengan ayat ini. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap kabilah dari Bani Israel yang 12 itu sudah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Sebagaimana kita sudah tahu tempat cari nafkah masing-masing, Pak, sesuai dengan kemampuan kita. Kita sudah tahu kita harus bekerja di mana, bidangnya apa. Kata Allah, qad alima kullu unasim masyrabahum, kalian tidak perlu bersesak-sesakan atau repot-repot mencari air di kabilah yang lain. Allah sudah siapkan 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum, kata Allah, kulu washrabu, makan minumlah dengan nikmat tersebut, ya. Wala ta'thaw bil ardi mufsidin, dan janganlah dengan nikmat tersebut kalian menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan. Janganlah dengan nikmat tersebut kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menceritakan tentang sesungguhnya rezeki kita sudah disiapkan, dan Allah juga telah menyiapkan wasilah-wasilah untuk mencari rezeki kita. Ini inti dari ayat ini, ya. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah sebenarnya, Allah sudah mudahkan kita, ya. Karena tidak setiap orang sama rezekinya tentunya, ya. Dan wasilahnya beda-beda, Pak. Ada yang lulusan S3, ya, Pak. Ada yang profesor, yang putus sekolah aja lebih kaya, Pak, ya, daripada profesor. Tidak sama, ya. Ini sudah masing-masing. Setiap kabilah, kata Allah, kulu washrobu, sudah di situ saja, ya. Jangan sibuk dengan urusan rezeki orang, ya. Kenapa saya tidak di situ, ya. Antum sendiri nggak punya bakat di situ, ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu jangan antum saling mendolimi satu sama lain, ya. La yunkisu ahadun haqqo ahadin, jangan seseorang mengganggu bidang orang lain, hak orang lain. Ayat ini dipertegas lagi dalam bahasan kita kali ini adalah dengan ayat yang lain, yaitu kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Dalam surat Al-Isra, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, katakanlah wahai Muhammad, setiap manusia, setiap kalian akan beramal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ala syakilatihi, yaitu di atas jalannya yang dia terbiasa melakukan itu. Di dalam ayat ayat ini juga dipertegas oleh hadis tentang takdir. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, ya, bahwasanya takdir setiap orang sudah ditentukan, ya. Nerakanya, surganya sudah selesai, ya. Lalu ada sahabat yang bertanya waktu itu, ya, apakah kita tinggal tunggu takdir saja kita, ya, tanpa harus beramal? Karena kalau kita beramal, kalau sudah pasti masuk neraka, percuma, keke seperti itu. Kalau malas-malasan, kalau sudah ditakdirkan surga, nyantai juga, kira-kira begitu. Kata Nabi, la,
Enggak seperti itu. Kita enggak tahu takdir kita, Pak. Kata Nabi, i'malu. Sambil kita percaya kepada takdir, tetap antum bekerja, tetap antum beramal ibadah. Rahasianya di mana? Kata Nabi SAW, pakullun muyassarun lima khuliqalahu. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, rahasia dari takdir, setiap orang akan dimudahkan menurut penciptaannya masing-masing. Ya. Kemana arah bahasan kita dari dua ayat ini dan satu hadis ini? Jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ya yang pertama ya bahwasannya yang pertama bagi kita adalah kita harus pentingnya kita mengetahui bakat kita dan kemampuan kita di mana. Ini pelajaran yang pertama. Ayat yang pertama, yang kedua, kemudian hadis menunjukkan bahwasannya kita harus tahu bakat dan kemampuan kita di mana. Sampai hari ini masih ada yang belum tahu bakatnya di mana, Pak? Masih bingung. Pengen ke sini, ke situ, ke sana, ke sini, senang gitu ya, mencolok-mencolok gitu ya. Kita harus tahu, Pak, kemampuan dan bakat kita di mana. Ya. Apa hubungannya? Kita harus tahu ya, agar kalau kita sudah tahu ya, kita bisa gunakan bakat kita pada bidang yang sesuai dengan bakat kita, dan kita akan lebih maksimal di dalam bidang tersebut dan lebih banyak hasilnya, lebih besar pahalanya, masalah dunia dan akhirat. Ya. Karena kenapa kita harus tahu di mana bakat kita? Karena setiap orang bakatnya berbeda, beda, Pak. Saya dan Pak Tarsim ini beda, punya kemampuan apa nih? Peternak kambing. Saya kalau peternak kambing gagal ya, Pak. Besok langsung dijual. Tapi saya punya bakat yang mungkin Pak Tarsim nggak punya. Ya. Jadi kita harus paham dulu, Pak, kekuatan kita itu di mana. Ini kaidah yang diambil dari ayat Quran ini pada malam ini, ya Pak. Nah, setelah kita tahu, ya, dan kita yakini bahwasannya setiap orang bakatnya itu tidak akan pernah sama, ya, dan akan berbeda-beda, ya, dan juga kita tahu tidak ada manusia yang sempurna kecuali para nabi, Pak. Tidak ada kesempurnaan bakat pada satu orang kecuali kepada siapa? Para nabi alaihissalam. Ya, pasti ada kurangnya, Pak. Antum. Siapa yang karyawan teladan di sini, Pak? Ada tuh di PT apa tuh, ya? Karyawan teladan, Pak. Tapi saya yakin dia ada kurangnya. Walaupun dia sempurna di semua sisi, Pak. Di sosialnya, di kinerjanya, di akhlaknya, katanya seperti itu, dan dapat hadiah, Pak. Ya. Tapi saya yakin dia pasti punya kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik siapa? Para nabi alaihissalam. Ya. Maka kalau kita sudah tahu di mana bakat kita, ya, jangan sampai kita salah menempatkan bakat kita. Lalu antum buang-buang waktu dalam tanda kutip ya pada bidang yang bukan bakat kita, sehingga tidak maksimal di sana. Berhasil tapi tidak akan pernah maksimal. Di dalam sebuah hadis, Allah suka kalau seorang muslim dia bekerja, beribadah, lalu dia konsentrasi di bidang tersebut. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis di Sahih Al-Jami, Inna Allah Ta'ala yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutkinahu. Ya, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah suka kalau seorang hamba dia beramal, beribadah, bekerja, lalu dia fokus, dia profesional di bidangnya tersebut. Itu satu saja di situ.
jadi yang terbaik di sana. Maka para sahabat pun juga demikian, Pak. Ya, beliau mengamalkan ayat Al-Qur'an ini, ya qad alima kullu unasim masyrabahum, setiap orang tahu bakatnya masing-masing, maka di antara mereka ada yang dia fokus menuntut ilmu. Siapa sahabat yang dikenal dengan keilmuan? Apakah semua sahabat? Enggak. Banyak sahabat, Pak, tapi yang dikenal dengan keilmuan siapa? Mungkin siapa? Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, siapa lagi? Ibnu Umar, Aisyah, ya, Ibnu Abbas. Para sahabat-sahabat yang di bidang apa? Ilmu. Tidak semua, Pak. Ada sahabat yang dia fokus di bidang peperangan, Pak. Siapa, Pak? Yang sahabat antum ahli perang apa ahli menuntut ilmu? Saya semuanya, alhamdulillah kalau ada semuanya. Tapi jarang. Siapa sahabat yang ahli perang, Pak? Saifullah, ya. Pedang Allah, siapa? Khalid bin Walid. Tapi meninggalnya tidak di peperangan, Pak, di atas kasur, qadarullah itu ya. Ya. Ketika meninggal, semua lukanya ya ada di depan, nggak ada satupun di belakang. Kalau kita di belakang semua yang luka, menunjukkan nggak pernah kabur, Pak. Ya. Ada sahabat yang dia fokus di bidang apa namanya, seperti Hasan bin Sabit di bidang syair, Pak, di bidang bahasa, yang dia membela Nabi dari syair-syair orang kafir dalam merendahkan Nabi SAW. Kalau dilawan sama selain beliau nggak mempan, Pak. Sama Khalid bin Walid bukan tandingannya. Hasan bin Sabit, ya, penyair Nabi SAW, bukan pemusik ya. Nah, ini pemusik, penyair Nabi SAW. Ya. Nah, kita harus tahu, Pak, bakat kita di mana. Maka kalau Abu Hurairah suruh perang, Pak, gimana, Pak? Nggak sanggup kayaknya. Bukannya nggak mau, tapi bidang saya bukan di sana. Ya, maka ketika Khalid bin Walid ya menghafalkan hadis, berapa ribu hadis yang dihafal Abu Hurairah, mungkin nggak sanggup. Jadi Nabi pun mengatur seperti itu. Ya, di mana kecenderungan seorang sahabat, ada yang kecenderungan ke sini, ke sana, ke sini, sudah di sana saja menjadi yang terbaik. Innallaha ya ta'ala yuhibbu idza amil amalan ya ahadukum amalan an yutqinu. Allah suka itu. Tapi semua kemampuannya digunakan untuk Islam, untuk dakwah. Saya bisanya setting sound system, udah antum di situ. Kalau Pak Tarsim berantakan itu 1 jam tuh, Pak, di situ setting, enggak, suaranya kemana-mana. Tapi untuk kajian, bukan untuk dangdutan mungkin. Ya, maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan anak-anak kita, Pak. Kita punya anak berapa? Ada 4, ada 3, ada 5. Pengen semuanya ke Madinah semua, Pak. Lah antum aja nggak kuliah di Madinah. Lihat bakatnya di mana mereka. Memang ada kecenderungan dia hafalannya kuat, kuatkan dia di situ, sudah antum di sini. Tapi Bi pengen enggak. Abi menyarankan diarahkan. Ada anak yang memang ngapalin Al-Fatihah aja mah susah gitu. Tapi dia kalau lihat abinya benerin motor tuh ini gitu. Ini Bi kurang, ya udah. Ini engineer ini nanti ke depannya. Jangan dipaksakan ke Madinah, Pak, yang seperti ini. Walaupun memang bisa saja seperti itu, tapi kita telah menempatkan dia bukan pada kecenderungannya. Maka dia tidak akan maksimal nanti di sini ketika seharusnya bisa maksimal di sini. Kita butuh, Pak, montir-montir yang jujur, yang tidak menipu pelanggannya, Pak. Kita butuh dokter-dokter yang tidak jualan apa, menaikkan obat, Pak. Jualan apa? Seperti itu.
Ya. Dia kan mengurangi. Ya, maka qad alimu kullu unasim masyrabahum. Ya, setiap orang ya mengetahui bakatnya masing-masing, hendaknya dia terjun di kekuatannya itu, di bakatnya itu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada kisah ya tentang kaidah ini antara Imam Malik dan seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari ya. Kisah ini dikisahkan dalam mana ya? Kitab At-Tamhid ya, Imam Ibnu Abdul Bar ya rahimahullah, mengisahkan tentang Imam Malik ya, salah satu imam 4 madhab, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu beliau siapa ya, alul hadis, penuntut ilmu ya, yang mengajarkan ilmu hadis ya di Madinah. Beliau ini punya teman ulama juga, tapi dia ahlu ibadah. Suatu saat temannya ini ya, Abdullah bin Abdul Aziz ini ngirim surat. Intinya surat ini ya mengajak Imam Malik ini agar jangan terlalu sibuk ngajar, Pak. Itu mengajar mulu, ayo ibadah aja. Kayak saya, sholat malam, puasa, Senin Kemis, kirimlah surat. Ya, isi suratnya seperti ini. Ya, kirim surat dari Abdullah bin Aziz Umarinya nggak dituliskan. Intinya mengajak agar Imam Malik ini ya fokus ibadah, jangan sibuk ngajar terus, katanya begitu. Lalu Imam Malik mengirim surat balasan. Kata Imam Malik ya kepada temannya ini ya, innallaha qasamal a'mali kama qasamal arzaq. Ya, wahai temanku, dengan bijak ya. Kita kalau diskusi itu enak gitu ya. Kata Imam Malik ya, wahai temanku, sungguhnya Allah membagikan amal ibadah sebagaimana Allah membagikan rezeki. Sebagaimana rezeki kita beda, Pak, amal ibadah kita juga beda ya, Pak. Beda. Innallaha qasama a'mali kama qasamal arzaq. Allah membagikan amal ibadah kepada seseorang seperti Allah membagikan apa? Rezeki. Isi dompet kita sama enggak, Pak? Saya keluarin. Dicek, ada yang sama? Beda, Pak. Beda. Lalu kata Imam Malik, parubba rajulin putilahu bis shalah wa lam yubtalahu bis shaum. Wahai sahabatku, ya, berapa banyak orang yang Allah bukakan pintu salat. Rajin salatnya, Pak, tapi Allah tidak bukakan pintu puasa sunnah. Seperti saya ini yang hadir di sini, Pak. Ya. Ada yang rajin sholat sunnahnya, Pak, sholat sunnah rawatib, duha, sholat tahajud, sholat sunnah sebelum fajar. Coba puasa Senin Kemis, ampun Ustaz, nyerah dah Ustaz. Allah tidak bukakan itu, mau gimana? Seperti Ibnu Mas'ud, kenapa engkau sedikit sekali puasa sunnah? Karena aku ini menyukai membaca Al-Quran. Dan aku ketika puasa sunnah, aku lemah dalam membaca Al-Quran. Jadi aku jarang puasa sunnah. Ya. Lalu kata Imam Malik, wa akharu putilahu fi shadaqah wa lam yuftah lahu fi siyam. Betapa banyak orang yang Allah bukakan dalam pintu sedekah, tapi tidak dibukakan dalam pintu puasa sunnah. Ini kayaknya puasa berat nih. Senin Kemis ya. Ya. Gak usah ngacung yang Senin Kemis, Pak. Ya, takut ria nanti ya, Pak. Rajin sedekah. Di mana ada masjid, di mana ada kajian. Saya Ustaz, berapa Ustaz? Di sana berapa Ustaz? Gampang, Pak. Murah, Pak. Hartanya dia murahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia harus bawa mati hartanya, Pak. Mana Ustaz? Mana lagi Ustaz? Ana Ustaz. Ini puasa sunnah. Aduh, ampun Ustaz, ampun. Puasa sunnah. Ya belajar ya, insya Allah saya coba saja. Ada masjid, saya anak masjid. Kurban anak saya kurban. Ya. Wa akhir putilahu bil jihad wa lam yuftah lahu bis shalah. Ada orang muslim, ada seorang yang dia
dibukakan pintu jihad, tapi dia tidak dimudahkan Allah dalam pintu sholat sunnah. Ada orang yang murah Pak, jiwanya dia murahkan untuk Allah Pak. Dia medan pertempuran, ya. Tapi kalau sholat sunnah berat, ya. Wa nasrul ilmi wa ta'limuhu min abdul a'malil bir. Kata Imam Malik, menurutku menuntut ilmu, mengajarkannya adalah amal ibadah yang paling baik, yang paling utama. Ini menurutku, menurut Imam Malik, ya. Wa qad raditu bima fatahallahu li fihi min dzalik, dan aku ridho dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Aku ridho dengan bidangku ini, dan aku mudah dalam belajar, mudah dalam menghafal, mudah dalam kajian. Ya, ada pak orang ikhwan kajian sana sini, udah sana bidangnya. Ya. Wa ma'adun ma'ana fihi biduni ma'anda fihi, dan aku tidak mengira, kalau menurut saya, ya, yang aku tekuni tidak lebih rendah dari apa yang engkau tekuni. Ya kalau antum sibuk dengan ibadah ya khair, silakan, bagus, puasa sunnah, di situ mungkin bidang antum. Tapi mungkin aku tidak terlalu banyak sibuk belajar, mengarang buku, berdakwah. Ya, warju an yakuna kilana ala khairin. Lihat, dan aku berharap kita berdua sama-sama dalam kebaikan. Antum kejar surga dengan bidang antum, anak kejar surga dengan bidang anak. Ya, wa yuhibbu ala wa yajibu ala kulli wahidin minna an yurdiya bima qasamallah. Dan hendaknya kita berdua ridho dengan apa yang Allah bagikan untuk kita. Enak ya diskusinya. Ya. Jadi enggak ada orang yang jihad mencela orang yang sibuk menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu tidak mencela mereka yang sibuk berjihad. Ya, Pak? Tidak ada saling mencela. Ya, yang jihad, orang tuh ngaji mulu di masjid, kapan jihadnya? Ya udah antum jihad. Kalau semuanya jihad, Pak, mati semua gimana? Ada sebagian orang yang memberantas kejahilan, kesyirikan. Ya. Ada. Tidak semuanya. Juga yang menuntut ilmu jangan mencela mereka-mereka yang sibuk di medan jihad. Itu yang jihad itu nggak ada ilmunya itu, Zat. Wudu aja nggak ngerti lah. Terus belajar dulu nggak? Mereka di sana. Ya. Ada teman-teman kita yang dia berdakwah di misalnya di pedalaman gitu ya. Ngajarinnya cuma ikro, Pak. Wah itu belum layak itu, masa jadi dai baru ikro doang. Antum kesana mau nggak kayak gitu? Biarin aja. Ya. Jadi jamaah yang makan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menekankan hal ini, bahwasannya, ya, kita fokus dengan ibadah yang Allah bukakan untuk kita. Kata Nabi SAW, ya, di hari kiamat nanti, ya, akan ada orang yang menyeru, man anfaqa jauzaini fisabilillah, ya, nudia fi sabilillah, fi nudia fil jannah. Habis waktunya, Pak. Itu bukan? Hah? Oh, kesalahan. Ya, lihat sana. Masih lama nggak? Berapa menit lagi kira? Hah? 12 menit lagi ya? Oke. Nanti di hari kiamat akan ada penyeru yang menyeru, ya, man anfaqa jauzaini fisabilillah nudiya fil jannah ya Abdullah hadza khairun. Ya. Barang siapa, ya, yang dia menginfakkan dua jenis harta, ya,
di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipanggil di surga, wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Ya. Lalu kata Nabi SAW, paman kana min ahli salat du'iya min babi as-salat. Barang siapa yang dia ahlu salat, dia akan diseru dari pintu apa? Salat. Bukan hanya salat wajib saja, Pak, salat sunnah semua. Maka dia diseru dari pintu apa? Salat. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babi al-jihad. Barang siapa yang dia gemar berjihad, dia akan diseru dari pintu surga bernama pintu apa? Jihad. Ini kita nunggu pintu YouTube, ada YouTuber apa? Cek coba di sini ada enggak? Salat jihad. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah. Barang siapa yang dia gemarnya sedekah, Pak, maka dia akan dipanggil dari pintu apa? Sedekah. Belum ada nih. YouTuber ini belum ada nih. Ya, channel medsos belum ada ya. Pintu medsos. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babi ar-rayyan. Barang siapa yang dia mudahnya puasa Arafah sudah kemarin, nanti puasa Muharram ya akan dia kerjakan. Puasa tengah apa tuh? Tengah bulan tuh ya, 3 hari ya, tanggal berapa? 11 13 ya, 13, 14, 15. Ayamul bid ya, kerjakan. Ada yang puasa Daud. Maka orang yang seperti ini du'iya min babi ar-rayyan, ada pintu khusus namanya ar-rayyan. Saat medsos belum ada, saat belum. Tunggu dulu, ada enggak coba. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ma'ala ahadin yud'a min tilka al-babi min darurah. Wahai Rasulullah, semua orang yang dipanggil dari pintu tersebut memang seharusnya mereka masuk lewat pintu tersebut. Ya. Aku bertanya, fahal yud'a ahadun min tilka abwa. Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu kebaikan tersebut? Ya. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, na'am, ada. Wa arju an takuna minhum. Ya. Aku harap engkaulah orangnya. Jadi siapa yang akan masuk dari pintu surga semuanya? Bukan Pepen Swendral, bukan. Sepertinya mungkin antum insyaallah. Siapa yang dipanggil di semua pintu kebaikan? Abu Bakar As-Siddiq. Pintu salat Abu Bakar Siddiq. Pintu puasa Abu Bakar Siddiq. Pintu ar-rayyan sini. Pintu sedekah Abu Bakar Siddiq. Enggak ada yang kosong. Pintu salat enggak ada daftar kita. Pintu puasa, wah lewat juga. Coba cari pintu jihad, wah, kita masih takut mati di jalan Allah Subhanahu. Lihat di pintu sedekah, kita akan masuk pintu mana, Pak? Ya. Maka kata Imam Ibnu Abdul Bar, ya, hadis ini menunjukkan bahwasannya, ya, tidak ada satu orang pun yang tidak ada secara umum, tidak ada orang yang bisa mengumpulkan semua kebaikan. Ya. Barang siapa yang dia dibuka satu pintu kebaikan, biasanya ditutup pintu kebaikan yang lain. Biasanya yang mudah melakukan ini akan sulit melakukan itu. Ada yang dimudahkan semua, tapi sedikit sekali orang yang seperti itu. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, pelajaran kita pada malam ini, antum kuatnya di mana? Antum bakatnya di mana? Menjadilah yang terbaik di sana. Kalau antum kecenderungannya menuntut ilmu, kok mudah menghafalkan hadis, biarkan dia di situ. Jangan ganggu, Pak, yang seperti ini, Pak. Jangan jadiin ketua yayasan kayak gitu. Kasihan.
Apa-apa ada ustadz yang ilmunya ini ketua yayasan. Kasihan. Biarkan dia mengajar saja. Biarkan dia di sana gitu. Ya. Kita akan menempatkan orang ini di tempat yang tidak semestinya. Kita zalim kepada dia. Ya. Mungkin dia bisa tapi tidak akan maksimal di sini. Kenapa? Kecenderungannya di sini. Sebaliknya mungkin, mohon maaf, ada yang susah dalam menuntut ilmu ya. Sudah dicoba bahasa Arab sudah berapa kali ini. Di sini bubar lagi. Semangat lagi. Bubar lagi. Ya udahlah, antum di mana sudah, bukan di situ. Bukan ana menghalangi orang dari bahasa Arab, tapi mungkin antum akan lebih bermanfaat jadi ketua yayasan. Butuh orang mengatur, memanage ya masjid, kajian bagaimana supaya maju. Ya, tidak semua orang bisa, Pak, seperti itu. Ya, biarkan dia di sana. Ya, cari donasi ya untuk dakwah. Maka jamaah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya, kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Kita beramal sesuai dengan ya bakat kita masing-masing. Menurut penciptakan kita masing-masing. Ya. Jangan sampai kita ya salah menempatkan di mana bakat kita masing-masing ya. Kemudian jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini banyak ya di antara ikhwan kita ini ya, dari kita juga ya tidak pada bidangnya. Memaksakan diri pada bukan dia yang bidang. Seperti dulu Abu Darda ya dalam Riyadhus Shalihin ceritakan pernah meminta jabatan kepada Nabi SAW. Siapa Abu Darda? Sahabat ahlul ibadah. Melihat para sahabat yang lain memiliki tugas jabatan, mungkin di sini ada ketua ini, kok saya enggak? Ya. Kata Nabi SAW, "Ala ta'muruni ya Rasulullah? Apakah engkau tidak menggunakan aku jadi salah seorang kabid gitu?" Kata Nabi SAW, "La, enggak. Anta dhaif." Kata Nabi SAW, antum itu lemah dalam hal jabatan. Ya. Dan jabatan ini adalah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Abu Darda tidak berkualitas, tidak soleh, tidak. Tapi kata Nabi, lihat, anta dhaif dalam hal yang bukan bidangnya. Ya. Yang jadi bendahara ini yang yang kejam-kejam dikit gitu. Nah, kalau yang agak kasihan Pak, jadi bendahara gimana? Ya. Kayaknya sehari ya habis. Ya. Aduh, ini kasihan bantu mana uang habis. Ya. Maka jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala ya. Dari penjelasan ini ya, kita bisa mengetahui bahwasannya ya jangan sampai kita menyia-nyiakan bakat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Saya dulu Pak pernah dagang. Saya mengira itu bidang saya. Saya coba bukan sekali dua kali Pak. 2 tahun ya gagal, coba lagi. Ya. Saya itu kalau uang modal saya pakai terus Pak itu Pak Mas. Kalau pedagang pakai modal itu udah haram ya uang modal itu sebenarnya. Tapi saya gak pakai aja dulu. Besok udah nggak bisa beli lagi Pak. Itu kayaknya udahlah. Padahal saya sarjana ekonomi Pak. Sebelum saya belajar ilmu syar'i, saya sarjana ekonomi. Ya sudahlah. Tapi kok saya senang belajar bahasa Arab gitu. Kok gampang gitu untuk berangkat. Ya, saya ngelamar ke PT-PT ya. Bidang saya kan manajemen ya kan. Nggak ada yang nerima saya, nggak ada panggilan. Sekalinya ada panggilan mempermasalahkan ini jenggot Pak. Ya udahlah, mungkin. Tapi kok teman ngajakin belajar terus gitu. Ayo belajar bahasa Arab yuk daripada nganggur gitu.
mudah kok, ya udah mungkin saya di sini, saya melanjutkan ke Libya ya, ke Roja juga gitu. Ini enak kita berada di bidangnya masing-masing. Dan jangan merasa kita rendah di bidang kita. Kita gunakan bakat kita ya untuk menolong dakwah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita kosong dari dakwah. Bisanya share kajian, ya udah itu tugas anak-anak, share kajiannya ya. Anak yang bikin pamfletnya ya, bikin pamflet bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak Tasib. Saya nggak bisa. Ya. Nah, ini asli nih ya, habis ini. Ya. Jadi jangan memakan Allah Subhanahu wa taala ya, gunakan semua bakat yang kita miliki untuk Islam ya. Gunakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala ya, di mana bidang kita, maka di sanalah kita konsentrasi penuh ya menjadi yang terbaik di bidang tersebut. Qad alima kullu nasin masrobahu. Ya, setiap orang ya punya bakat masing-masing yang Allah berikan ya, hendaknya dia maksimalkan di bidang yang dia diberikan bakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mencari surga ya dengan bidang yang Allah berikan masing-masing. Itu saja mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Cukup? Terima kasih. Cukup ya Pak? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini ya. Kita akan dimudahkan menurut penciptaan kita masing-masing. Semoga ketika kita mudah sholat, mudah menuntut ilmu, mudah dalam kebaikan, itu kita sedang dimudahkan menuju surga. Kita disulitkan menuju apa? Neraka. Ya. Wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia memberi, berinfak, bertakwa dan membenarkan adanya surga, kami akan mudahkan jalannya. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiru lil usra. Barang siapa yang dia bakhil, Pak, merasa cukup, tidak perlu lagi hidayah dari Allah, tidak perlu lagi wa kadzdzaba bil husna, dia tidak percaya dengan adanya surga, maka kami akan mudahkan menuju jalan yang sulit ya, menuju kesengsaraan, naudzubillah, di dunia sebelum nanti di neraka. Kita cukupkan dengan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.